BYD memantapkan langkahnya di pasar otomotif Irak melalui peluncuran model Shark 6 di ibu kota Baghdad 24 Desember 2025 mendatang. Momen ini sekaligus menandai resminya brand kendaraan listrik asal Tiongkok ke negara yang menjadi bagian penting dari strategi ekspansi regionalnya di Timur Tengah dan Afrika. Pabrikan otomotif Tiongkok BYD memantapkan langkahnya di pasar otomotif Irak melalui peluncuran model Shark 6 di ibu kota Baghdad pada 24 Desember mendatang. Momen ini sekaligus menandai langkah perusahaan ke negara yang menjadi bagian penting dari strategi ekspansi regional di Timur Tengah dan Afrika. BYD memantapkan langkahnya di pasar otomotif Irak melalui peluncuran model Shark 6 di ibu kota Baghdad 24 Desember 2025 mendatang. Momen ini sekaligus menandai resminya brand kendaraan listrik asal Tiongkok ke negara yang menjadi bagian penting dari strategi ekspansi regionalnya di Timur Tengah dan Afrika. Dalam siaran resminya, BYD memperkenalkan Shark 6 yang merupakan mobil pick-up dengan teknologi plug-in hybrid yang dikenal juga sebagai Shark di sejumlah pasar global. Model ini sendiri belum dipasarkan di dalam negeri Tiongkok, namun telah hadir di berbagai negara sejak peluncuran perdananya di Meksiko pada Mei 2024. Sebelumnya BYD telah menyediakan 7 model lain di Irak yang terdiri dari 3 model PHEV dan 4 mobil listrik murni atau BEV. General Manager BYD wilayah Timur Tengah dan Afrika Huang Zhixie menyampaikan bahwa kehadiran resmi di Irak menjadi langkah penting dari strategi perusahaan untuk memperluas jaringan kendaraan ramah lingkungan di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, BYD juga menyampaikan komitmennya untuk membangun sistem layanan komprehensif di Irak, termasuk pembukaan pusat layanan purna jual yang akan segera beroperasi. Adapun keberadaan Shark 6 di Irak dipandang sebagai bagian dari tren global BYD dalam memperkenalkan teknologi kendaraan hijau dan cerdas ke pasar internasional, di mana model ini telah terlebih dahulu diluncurkan di berbagai negara seperti Brazil, Australia, Kamboja, Chile, dan Pakistan, sebagai langkah memperkuat posisi BYD dalam persaingan mobil listrik dan hybrid di tingkat dunia. Sebagai sumber ADX Channel. Honda Motor mengumumkan penghentian sementara produksi kendaraan di sejumlah pabriknya di Jepang dan China akibat berlanjutnya kelangkaan chip semikonduktor global. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan rantai pasok otomotif masih belum sepenuhnya pulih. Honda Motor Co akan menghentikan sementara produksi kendaraan di sejumlah pabriknya di Jepang dan China akibat berlanjutnya kelangkaan chip semikonduktor global. Kondisi ini kembali mengganggu rantai pasok industri otomotif dunia, meski sebelumnya sempat menunjukkan tanda pemulihan. Di China, Honda akan menghentikan operasional seluruh lini produksi di 3 pabrik patungan mulai akhir Desember hingga awal Januari. Sementara di Jepang, beberapa fasilitas manufaktur utama juga jadwalkan berhenti produksi selama beberapa hari pada awal Januari, dengan kapasitas yang diperkirakan belum langsung pulih sepenuhnya setelahnya. Kelangkaan chip ini terutama berdampak pada komponen semikonduktor generasi lama yang banyak digunakan pada sistem kendaraan seperti power steering, jendela elektrik, dan fitur keselamatan dasar. Keterbatasan pasokan diperparah oleh gangguan pada salah satu pemasok utama chip otomotif. Langkah Honda mencerminkan bahwa krisis semikonduktor belum sepenuhnya berakhir dan masih menjadi tantangan besar bagi produsen mobil global. Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap target produksi dan kinerja keuangan perusahaan ke depan. Seiring industri otomotif terus berupaya menyesuaikan diri dengan ketidakpastian pasokan chip. Sebagai sumber ADX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lebih dari 55.000 karyawan di Amerika Serikat mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kian masifnya penggunaan kecerdasan buatan pada tahun ini, khususnya di sektor teknologi. Laporan perusahaan penempatan kerja Challenger, Gray and Christmas mengatakan setidaknya 54.883 posisi pekerjaan telah dipangkas dengan alasan transformasi menggunakan kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, dunia usaha di Amerika Serikat telah memangkas hingga 1,1 juta pekerja pada periode Januari hingga November 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020 lalu. Jumlah PHK di Amerika Serikat sampai dengan November juga tercatat meningkat 54% dibanding periode yang sama di tahun lalu, di mana sektor teknologi mencatat PHK tertinggi yakni mencapai 153.536 PHK sampai dengan November lalu atau meningkat 17% dari periode yang sama di tahun lalu.
Sejumlah perusahaan farmasi terbesar asal Amerika Serikat dan Eropa menandatangani kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk secara sukarela menjual obat-obatan mereka dengan harga lebih rendah. Kesepakatan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintahan Trump untuk mengaitkan harga obat di Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah di luar negeri. Adapun 9 perusahaan yang terlibat antara lain Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech, Boehringer Ingelheim, serta Novartis. Sebagai kompensasinya, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh masa tenggang selama 3 tahun, di mana produk mereka tidak akan dikenai tarif khusus farmasi yang direncanakan Trump dengan syarat meningkatkan investasi di Amerika Serikat. Kebijakan ini dihidupkan kembali melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Mei lalu dengan tujuan menaikkan harga obat di luar Amerika Serikat dan mengakhiri praktik global freeloading. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kekayaan miliarder Elon Musk kini mencapai angka 749 miliar dolar Amerika. Kekayaan tersebut bersumber dari 7 perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Elon Musk. Pendiri perusahaan SpaceX dan CEO Tesla, Elon Musk, kini resmi menjadi individu pertama di dunia yang mampu mencatat kekayaan bersih melampaui 12 triliun rupiah. Berdasarkan data real-time billionaire ranking Forbes, kekayaan Musk kini menyentuh angka 749 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 12.538 triliun rupiah. Peningkatan kekayaan ini terjadi setelah Mahkamah Agung Delaware memutuskan untuk mengaktifkan kembali paket kompensasi Tesla milik Musk senilai 56 miliar dolar Amerika. Keputusan pengadilan yang diumumkan pada Jumat pekan lalu mengembalikan hak opsi saham Tesla senilai 139 miliar dolar Amerika setelah sebelumnya paket kompensasi tahun 2018 ini sempat dibatalkan oleh pengadilan pada tahun lalu. Pada awal bulan ini kekayaan Musk sempat menyentuh level 600 miliar dolar Amerika seiring dengan laporan rencana melantainya SpaceX di bursa saham. Selain itu, nilai saham Tesla juga mengalami tren penguatan. Hal ini terjadi setelah Dewan Direksi menyetujui paket kompensasi bersejarah senilai 1 triliun dolar Amerika untuk Musk pada awal bulan November lalu. Secara fundamental, kekayaan Musk bersumber dari 7 perusahaan yang didirikannya termasuk Tesla, SpaceX, dan xAI. Saat ini Musk memegang sekitar 12% saham di Tesla, perusahaan yang telah dipimpinnya sebagai CEO sejak 2008. Berbagai sumber, IDX Channel. Jerman diperkirakan akan menghadapi defisit anggaran terbesar sejak reunifikasi Jerman Timur dan Barat lebih dari 3 dekade lalu. Hal ini terjadi menyusul rencana belanja besar yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk sektor infrastruktur dan pertahanan. Jerman diperkirakan akan menghadapi defisit anggaran terbesar sejak reunifikasi Jerman Timur dan Barat lebih dari 3 dekade lalu, menyusul rencana belanja besar pemerintah untuk infrastruktur dan pertahanan, di mana Bundesbank menilai kebijakan fiskal terbaru Berlin sekaligus menandai pergeseran signifikan dari tradisi disiplin fiskal ketat yang selama ini menjadi ciri kebijakan ekonomi negeri Panzer. Sementara itu, pemerintah berencana menggelontorkan ratusan miliar euro dalam beberapa tahun ke depan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang dinilai kehilangan daya saing. Berdasarkan estimasi Bundesbank, kombinasi belanja infrastruktur dan pertahanan, pemotongan pajak, serta peningkatan transfer sosial diyakini akan mendorong defisit anggaran pemerintah hingga 4,8% dari produk domestik bruto pada 2028. Meski defisit diperkirakan meningkat tajam, rasio utang terhadap PDB Jerman dinilai masih relatif terkendali yang diproyeksikan mencapai 68% di 2028 atau naik dari 63% pada 2025. Di mana angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Italia dan Prancis yang rasio utangnya telah menembus 3 digit angka. Adapun dari sisi positif, Bundesbank menilai belanja besar di sektor infrastruktur dan pertahanan akan memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara kumulatif, kebijakan tersebut diperkirakan dapat menambah sekitar 1,3 poin persentase terhadap PDB Jerman sepanjang periode 2025 hingga 2028. Berbagai sumber IDX Channel.